Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum wa ulumahu wa nas'alullaha barakata ulumihi. Al-afat al-thalithah al-khawdu fil batil. Penyakit lidah atau lisan yang ketiga adalah terjebak atau tercebur dalam kebatilan. Saking asiknya kita berbicara, kadang kemudian kita tidak sadar kalau kita terjebak dalam kebatilan. Memang banyak omong itu ada memiliki kemampuan berbicara, kemampuan ngobrol, ngedabrus. Itu adalah sebuah kenikmatan. Karena saking nikmatnya, sering tidak sadar kalau kita tercebur dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Ini yang kita bahas di bagian hari ini. Wa huwal kalam fil ma'asi ka hikayati ahwalin nisa. Ternyata ngomongin perempuan itu sudah terjadi sejak dulu. Orang kalau kita udah lagi ngumpul, ngobrol, ngomongin perempuan, itu adalah sebuah obrolan yang asik. Betul ya? Mesti itu. Rupanya ini ditulis dalam kitab. Jadi wahwal kalam fil ma'asi kahikayati ahwalin nisa. Jadi rupanya sejak dulu begitu. Sejak zaman Nabi, kalau udah ngobrol, ngumpul, yang diomongin mesti perempuan. Saya nggak tahu kalau perempuan ngumpul ngomonginnya laki-laki apa enggak, saya nggak tahu juga. Tapi membahas tema-tema tentang keperempuanan itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kaum laki-laki. Hampir saya ketemu di majelis kiai, itu mesti nggak bisa dilepaskan. Apalagi majelis yang bukan kiai gitu, mesti lebih lagi gitu, lebih dahsyat. Jadi ini sudah dari tradisi yang lama ini diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya kalau sudah membicarakan tentang perempuan, nah itu al-khawd fil batil, terancam untuk kecebur dalam kebatilan. Wa majalisil khamri, majlis minum-minuman, wa maqamatil fasad, berkumpul bersama orang-orang yang fasik. Istilah fasik itu orang-orang masih beriman, masih muslim, tapi enteng melakukan maksiat. Jadi, sebutan fasik itu muslim beriman, tapi terlalu ringan melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Itu fasik. Dia nggak kafir. Dia adalah saudara kita, hanya sulit meninggalkan kemaksiatan. Nah, maka kemudian kita sering ketika misalkan takbir kan yang munafikin gimana namanya? Gimana Ustaz? Allahu Akbar. Ya kita berdoa terhindar dari munafikin, dari kafirin. Nggak boleh, kalau dauhnya Mbah Mun itu nggak boleh nyebut minal fasikin, karena itu masih bagian dari saudara kita. Tapi kalau kita sudah gabung ke kelompok maqamatul fasaq, orang yang muslim, mukmin, saudara kita lah. Kita itu juga masih banyak maksiatnya, termasuk fasik. Khawatirnya itu akan mendorong, mengiring kita tercebur ke dalam kefasikan. Wa takabburil jababirati, dan orang-orang yang takabur, bergaul dengan orang yang takabur itu sama, akan nambah sombong. Kita ikut-ikutan sombong. Maka ya kadang saya sih juga tidak setuju dengan misalkan kesombongan dilawan dengan kesombongan, itu sama juga itu. Karena itu gabung dengan orang sombong, tambah sombong kita.
Wa marasi muhumul madmumah. Pokoknya dengan orang-orang yang punya akhlak yang buruk, wa ahwaluhum makruhah, yang kondisinya juga banyak melakukan kemakruhan, fa inna dzalika mimma la yahilul khawd fihi. Maka itu akan bisa mendorong kepada tadi keterceburan, kecebur, terjebak. Wa aktsarun nas yatajalasuna litafarruj bil hadits wa la ya'du kalamuhum at-tafaqquh bi a'dadin nas abil khawd fil batil. Dan kebanyakan manusia ketika sudah kongko yatajalasun, saling duduk ngobrol akan dia litafarruj bil hadis. Wah itu dah ngomongnya ngelantur. Wala ya'du kalam tafaqquh, guyonan. Wah, kok mesti gitu ya? Ya Pak Dewi ya. Kalau udah ngumpul itu mesti ngomongnya ngelantur. Guyonan bi a'radhin nas, dengan manusia-manusia lain yang kelihatan, awil khawd fil batil, atau yang itu yang disebut dengan jebakan kebatilan. Jadi kita diingatkan, sekali lagi ini peringatan saja. Maka kenapa dulu diingatkan ketika pentingnya kita itu sering duduk bersama orang alim, karena sa'atan ma'al alim afdhalu min sholatin alfi rakatin. 1 jam, 1 masa, 1 waktu duduk dengan orang alim itu lebih afdal dengan sholat sunat apapun. Kenapa? Kira-kira itu. Kalau ngobrol insya Allah terjaga. Kira-kira husnudzonya dari penulis kitab ataupun kemarin yang kita bahas tentang pentingnya kita duduk bersama orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik tidak mungkin akan menjebak ke dalam kebatilan. Wa anwa'ul batil la yumkinu khasruha likathratiha. Banyaknya kebatilan itu yang sudah takdirnya banyak dan tidak mungkin dikurangi. Yang bisa dilakukan adalah dihindari. Kan tuh, karena banyak, jutaan kebatilan itu banyak. Dan kita bisa milih. Dan kadang juga karena saking banyaknya kita sering tidak sengaja melakukan itu. Jadi kita tidak bisa, falidzalika la mukhlisun minha illa bil iqtisar ala ma ya'ni mim muhimmatid din wad dunya. Maka dari itu kita tidak bisa membersihkan kebatilan itu. Yang bisa adalah menghindari seminimal mungkin dengan misalkan kita melakukan aktivitas yang memiliki makna dalam hal urusan keagamaan dan tentunya dunia tapi terkait dengan keagamaan. Jadi alirkan energi kita untuk melakukan sesuatu yang baik urusan din maupun dunia. Maksudnya gini, kalau misalkan kerja, kita sudah yakin kalau bagi orang-orang kita yang sudah tahu bagaimana mengakhiratkan dunia, kerja itu kan pekerjaan dunia lalu kita akhiratkan. Jadi kalau kita sudah nyebut dunia, itu sudah di dalamnya ada aspek keakhiratannya ya. Sibukkan dengan itu. Energi positif kita, energi kita salurkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan beri ruang kosong atau nganggur. Itu yang ya rumusnya begitu. Karena sekali kita nganggur lalu nongkrong, itu dah gampang sekali akan tergiring pada batil, al-khawd fil batil. Aktivitas apapun,
Aktivitas kalau misalkan di rumah ya bersih-bersih rumah, misalkan nata rumah. Nanti kalau udah selesai di rumah keluar, kan begitu. Kebun, apalagi lah pokoknya yang penting salurkan untuk urusan itu. Jangan biarkan pikiran kosong. Nah, ini juga sama juga, pikiran kosong itu menjadi ruang-ruang bagi terutama setan untuk masuk ke pikiran kita. Lalu kita kemudian berpikiran dengan hal-hal yang bukan. Wa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi khotoya yaumal qiyamah aktsaruhum haudzan fil batil." Jadi kebanyakan manusia itu melakukan dosa di kiamat nanti setelah dihitung data statistiknya, kira-kira gitu. Dihitung, disisir, itu ternyata aktsaruhum haudzan fil batil. Tidak sengaja melakukan dosa, tercebur pada perbuatan dosa. Kebanyakan begitu. Haudzan fil batil, tercebur ya, tak sengaja melakukan dosa. Wa ilaihil isyarah bi qaulihi ta'ala. Ini menjadi penjelasan dari firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami ini tercebur bersama orang-orang yang tadi menceburkan diri. Wa biqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, fala taq'adu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai kemudian yahudu, kalian tercebur fi haditsin ghairi, tercebur dalam obrolan, ngomongin orang lain, ngobrolin kemana kesana kemari. Innakum idzan mithluhum, karena dari situ kemudian kamu menjadi orang seperti mereka. Jadi sampai detail itu Allah mengingatkan. Apakah kemudian dengan firman ini ngobrol-ngobrol, nongki-nongki nggak boleh? Ya boleh, tetap boleh. Nah, ini yang kemudian yang penting bagi kita sebenarnya adalah menjadikan obrolan itu berkualitas. Tapi obrolan berkualitas itu bukan kemudian berdebat, karena di dalam bahasan selanjutnya termasuk jidal, debat itu bagian penyakit selanjutnya. Debat kusir ya maksudnya. Kalau debat ilmiah, debat keilmuan itu insya Allah membawa pahala. Tapi kalau jadi nongkrong itu diskusi, ngobrol tapi bisa mengantarkan kita pada kebaikan, bisa mengevaluasi akhlak kita, bisa membenahi perilaku kita, syukur-syukur bisa nambah ilmu. Nah, jadi bolehnya nongkrong gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga menginformasikan, innar rajula la yatakallama bil kalimati min ridwanillah. Seseorang itu sering berbicara, memilih dengan kalimat-kalimat yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yadhunnu an tablugha bihi ma balaghat. Lalu dia menyangka bahwasanya, mengira, berhusnudzon itu akan menjadi kebiasaan yang dia sampaikan. Hayak tubullah biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Sampai kemudian karena sudah menjadi perilaku, sudah menjadi kebiasaan, maka Allah kemudian mencatatnya sebagai sesuatu yang diridhoi sampai hari kiamat. Ya, orang terbiasa, saya menerjemahkannya di situ. Orang terbiasa memilih atau menggunakan diksi, kata-kata yang baik, yang di dalamnya Allah ridho. Itu berarti ketika Allah ridho berarti zikir. Bahasa agamanya zikir.
Tapi namanya zikir bukan hanya Allah Allah saja. Pokoknya kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang paling bagus lah istilah gantinya itu. Orang menyampaikan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu di luar la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah dan seterusnya ya. Pokoknya seluruh kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah kata-kata yang baik, itulah kalimat thayyibah. Nah, ketika itu sudah terbiasa sampai kemudian Allah mencatat di bawah ridhonya sampai hari kiamat. Jadi ini perlu kebiasaan, dibiasakan. Jadi bahasa Allah sampai mencatatnya sampai di hari kiamat itu karena Allah ridho, sampai bahkan ketika kita nazak sakaratul maut yang terucap adalah kalimat thayyibah. Jadi lalu kemudian sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min suhtillahi. Sebaliknya, seorang laki-laki yang selalu berbicara yang dipilih kata-kata adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung murka Allah. Artinya kalimat sayyi'ah, bukan kalimat thayyibah. Kata-kata yang jelek. Oh itu kalau misalkan kita terbiasa misalkan ya, mohon maaf sering nyebut misalkan anjing, babi, anjir, apalagi lah itu. Itu kan kebiasaan itu. Itu disebut kalimat sayyi'ah, kalimat yang dipilih. Nah kalau sudah terbiasa dari situ, bahayanya mayadzunnu an tablugha bihi ma balaghat fayaktubullah alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Lalu itu akan dicatat sebagai kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah sampai hari kiamat. Itu artinya jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, maka kemudian sampai ketika sakaratul maut pun jadi kebiasaan terucapkan. Lagi nazak, anjir, misalkan anjir karena saking sakitnya. Kan dalam riwayat itu kan orang ketika dicabut ruhnya, sakitnya luar biasa. Dalam bahasa penjelasan para ulama itu sering disebut dengan seperti disayat-sayat kulit itu rasanya 7 kali rasa itu, kira-kira gitu. Jadi kalau disayat-sayat itu kan udah sakit tuh, rasanya 7 kali sayatan rasanya, bukan 7 kali bisa bukan, tapi rasanya itu 1 kali sayat rasanya begitu kali 7 kira-kira. Nah kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman ketika nazak, ketika sakaratul maut itu kan bayangannya kan bukan kebayang sayatannya, tapi kebayang janji-janji Allah dengan surganya dan kebahagiaannya. Orang beriman begitu. Itu yang disebut dengan antablugho fayaktubullahu biha ridwanah. Allah memberikan keridhaan sampai hari kiamat. Kemarin kan saya sampaikan hadis itu kan, annas yamutuna lima'asyu. Manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan tradisi ketika dia hidup. Kalau hidupnya terbiasa dengan tadi kalimat-kalimat yang sayyi'ah, yang tidak diridhoi Allah, dengan kalimat-kalimat yang dimurkai Allah, maka nanti ketika mati pun dia akan membawa tradisi yang jelek. Maka kalau kita sudah bisa milah, setiap kali omongan pilahlah kata-kata yang mengandung kalimat thayyibah, sehingga itu kita bawa sampai yaumul qiyamah. Nah, bahasa hadisnya fayaktubullahu biha ridwana ila yaumil qiyamah, sampai Allah mencatat keridhoannya sampai hari kiamat. Kalimat thayyibah ini penting, lisan, dan itu mulai dari lisan. Kalau sudah lisan terbiasa, menurunkannya ke dalam hati gampang, gitu. Menurunkannya dalam hati gampang. Kalau sudah terbiasa, tapi kalau belum terbiasa, susah menurunkan ke dalam hati. Nah, ini penyakit lisan, jadi jebakan apa tadi?
dalam perbuatan dosa dan kebatilan. Lalu kemudian al-afatur rabi'ah, penyakit lisan yang selanjutnya yang keempat adalah al-mara wal jidal, debat kusir. Saya sebut ini debat kusir. Jadi debat, kalau letter luck-nya itu kemunafikan dalam perdebatan. Orang debat itu kadang seolah memperjuangkan kebenaran. Nah, itu yang sering terjadi. Orang debat itu seolah-olah memperjuangkan kebenaran, tapi pada hakikatnya bukan kebenaran yang diperjuangkan. Wa dzalika manhiyun anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang. La tumaru akhaka wa la tumazihu wa la ta'udduhu mau'idan fatukhlifuhu. Jangan kalian tipu saudaramu, jangan kalian puji saudaramu, jangan kamu membuat janji fatukhlifuhu, tapi pada hakikatnya kamu fatukhlifuhu, kamu mengingkarinya. Jadi kalau muji mengingkari itu berarti apa namanya? Menjilat. Kan itu ya? Muji tapi mengingkari batin. Itu berarti menjilat. Dia jelek tapi kita puji. Itu namanya menipu. Menipu, memuji tapi ya, atau bahasa Indonesia menjilat. Itu jelas dilarang. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utul jidal. Tidaklah tersesat sebuah kaum setelah Allah memberikan hidayahnya kecuali disebabkan karena dia berdebat, suka berdebat. Jadi sebuah kaum itu sudah diberikan hidayah. Sekelompok orang sudah tahu tentang kebenaran, tapi kemudian menjadi tersesat. Kenapa? Karena gemar berdebat kusir. Gemar berdebat. Jadi debat itu, ketika debat itu tidak ada manfaatnya, bisa mendorong kepada apa namanya? Kesesatan. Ini misalkan, ini kita kalau mencermati sebuah acara televisi yang isinya debat, kan di situ berkumpul para pembela sesuatu dan penyerang sesuatu. Kita perhatikannya argumennya, kayaknya itu semua benar, ya kan ya. Misalkan yang dibela itu salah, jadi benar. Mendengarkan argumennya, betul nggak? Ini kalau sering ngelihat di YouTube atau di TV ada perdebatan. Kita mungkin menilai salah, tapi ketika mendengar argumen itu di perdebatan itu jadi benar. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu menjadi benar, betul-betul kebenaran, atau kebenaran yang dikamuflasekan seolah-olah benar padahal tidak benar. Kan begitu. Itulah kenapa kemudian perdebatan ini menjadi kalau bisa dihindari. Itulah kenapa dalam dunia kepengacaraan itu, kalau dalam hadis itu kan dia termasuk hakim. Jadi tiga hakim itu hakim itu dan juga pengacara. Itu kalau menurut hadis sepertiganya itu masuk neraka. Makanya itu susah ya, hakim itu masuk surga itu. Karena sepertiganya menurut Rasulullah masuk neraka. Jadi kayak pengacara. Karena pengacara itu kan bukan membela yang benar yang saat ini yang terjadi, tapi membela yang bayar. Nah, hadis ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi motivasi. Kalau kita orang yang lemah, maka ini adalah informasi. Kalau kita jadi hakim, mungkin kita akan mudah tercebur dalam kebatilan.
tergoda oleh suap. Kan gitu ya. Jadi pengacara kok lemah, itu nanti akan mudah untuk membela apa tadi? Yang bayar. Nah, nyambung dia di luar. Jadi kan begitu. Kalau lemah, tapi kalau ini kuat, kita harus jadi hakim. Biar apa? Kita buktikan hakim itu jangan sampai 2/3 masuk neraka. Nah, gitu. Tapi harus 100% masuk surga. Harus begitu semangatnya. Karena saya adalah hakim yang berdedikasi. Saya adalah hakim yang muslim. Saya adalah hakim yang beriman. Kira-kira begitu. Kan begitu. Jadi menyikapi satu hadis tergantung kita. Kalau kita kuat, maka ini adalah motivasi. Maka hakim itu memang harus melalui mekanisme debat untuk membela kebenaran. Jadi seharusnya tujuan dari sebuah pengadilan itu bukan mengadili sebenarnya. Kalau kita baca Risalatul Qadha yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, pengadilan itu bukan untuk mengadili yang salah, tapi menempatkan kebenaran pada tempatnya, pada proporsinya. Sehingga kemudian ketika mengadili, ketika hukumannya itu kok misalkan kepantasannya hanya di penjara seminggu ya seminggu gitu. Nah pengacara itu sebenarnya gitu. Ketika penuntut minta di penjara, ini nggak boleh seminggu tapi 3 bulan. Tapi keberanian pengacara, hakim dengan menghadirkan fakta-fakta itu menempatkan, oh ini pantasnya hanya dihukum 1 minggu. Tujuannya di situ, bukan menghukumnya itu, tapi menempatkan keadilan atau kebenaran pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Tapi sekarang itu tadi beda makna. Kalau bayarnya bisa lebih, kalau bisa bebas, kenapa harus dihukum? Kan begitu. Maka kemudian ditempuh dengan berbagai cara. Nah itu jidal yang khawdul ilal batil, debat diskusi yang bisa mengantarkan kepada kebatilan. Nah, kalau kita dorong anak-anak kita masuk ke fakultas hukum, jadilah orang-orang yang menjadi hakim, menjadi pengacara yang berdedikasi, sehingga kemudian dia betul-betul akan memperjuangkan kebenaran. Nah ini yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak orang tersesat setelah dia tahu kebenaran gara-gara sering berdebat. Kan gitu. Jadi pokoknya kita bisa merasakan, sudah kita punya informasi tentang kebenaran, lalu ada perdebatan, itu mesti kita berubah. Dan juga Rasul mengatakan la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'il mara wa in kana muhiqqan. Tidak sempurna iman seseorang sampai kemudian dia meninggalkan debat kusir, meskipun itu perdebatan kebenaran. Jadi ini kita pahami sebagai sebuah peringatan bagi kita sebagai orang awam, menghindari perdebatan itu sebagai tolok ukur apa tadi? Tolok ukur keimanan, kesempurnaan iman. Tidak akan bisa sempurna, ya. Hakikat keimanan seseorang sampai dia bisa meninggalkan apa tadi? Debat kusir, meskipun itu berisi kebenaran. Ya kan kalau debat namanya debat kusir itu kan debat yang nggak ada ujungnya, lalu ngotot-ngototan, yang benar merasa dia dapat informasi yang benar disampaikan, pokoknya pertahankan itu. Nggak jelas ujungnya, sama-sama tidak tahu tapi ngotot, itu namanya debat kusir. Nah, waqala Bilal bin Sa'id, idza ra'aita rajula, ini pentingnya nahwu nih. Idza ra'aita rajula lajujan mumarian mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khosaratuhu. Jika ada seorang yang berkeras hati, ngeyelan, saya sebut lajujan, berkeras hati, ngeyelan, mumarian,
mu'jiban, terus mu'jiban biraihi, suka ya namanya ngelan, mu'jiban biroi mengagungkan opininya, pendapatnya, faqad tammat khosaratuhu, sempurnalah apa namanya kerugiannya, sempurnalah ia sebagai orang yang paling rugi. Jadi ahli debat itu jangan dibanggakan kira-kira. Apalagi sampai kemudian mu'jiban biraihi, mengagungkan pendapatnya, pokoknya pendapatnya paling benar. Maka faqad tammat khosaratu. Ini para syekh ya, Bilal bin Said. Ibnu Abi Laila juga mengatakan, la amara sahibi fa imma an ukadzibuhu wa imma an ukdzibuhu wa ma warada fi dzamil mara huwa kullu i'tiradin ala kalamil ghairi bi izhari hilalin fihi imma fil lafzi wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim. Nah, ini juga Ibnu Abi Laila itu mengingatkan, jangan sampai kita bahasanya itu mendebat kusir teman-temanku, meskipun baik itu ukadzibuhu la umari sahibi, la umari, aku tidak akan mendebat teman-temanku, meskipun itu entah itu membohonginya, entah itu memarahinya, dan lain sebagainya, imma fil makna, imma fi qasdil mutakalim, baik secara substansial atau memang kata-kata itu ditujukan untuk dia. Wa tarakal mara bitarkil inkar wal i'tirad, maka kemudian kita bisa menjauhi perilaku itu, debat kusir, dengan meninggalkan mengingkarinya atau melawannya. Jadi kalau ada lawan yang ngajak debat, itu kita disuruh diam, tidak boleh mengingkarinya dan juga tidak usah meresponnya. Kira-kira begitu. Itu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Laila. Orang debat belum, diamin aja, tonton, jangan dibenarkan, jangan disalahkan, biarin saja. Kalau bisa kalau dia ngajak